Tulis Anies di Google, keluar berita banjir. Hei Pak Anies, mau sampai kapan Bapak menjadikan warga DKI sebagai korban keegoisan Bapak? Mau sampai kapan Bapak terus berpura-pura lebih pintar dari semua orang? Yang Bapak korbankan itu nyawa manusia, Pak. Masa gubernur seiman gak punya hati? Gimana, setelah 4 tahun ini sudah bisa Bapak rasakan yang Ahok rasakan dulu belum? Menjadi gubernur DKI itu bukan hanya sekedar menjadi orang nomor 1 Jakarta, Pak. Bukan juga tempat Bapak mengarang cerita, juga bukan sekedar mewarnai seperti anak TK. Biar Bapak tahu, kalau dulu Ahok itu menggusur bukan sekedar menggusur. Bukan seperti narasi buzzer Bapak yang seakan-akan Ahok tidak punya hati saat menggusur warganya. Pikiran Ahok itu pikiran jangka panjang, bukan hanya sekedar antisipasi sementara. Mungkin sekarang orang-orang yang dulu dipindahkan Ahok ke rusun sudah tidak lagi begadang membersihkan lumpur, sudah tidak lagi barang-barang rumahnya terseret banjir. Ya, itu ulah si Ahok yang tukang gusur, Pak. Coba lebih serius lagi, Pak. Ayo, jangan malu-malu melanjutkan cara Ahok mengatasi banjir. Ahok tidak sejahat pendukung Bapak kok. Ahok pasti senang kalau lihat warga yang dulu jadi tuanya senang. Saya masih ingat tepat Februari lalu tahun 2020 Jakarta banjir cukup besar. Dan Bapak baru melawan sunatullah setelah banjir itu. Bapak baru berani menggunakan pompa dan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Oh iya Pak, apa kabar tim Bapak yang namanya TGUPP? Ngomong-ngomong, dia kerjanya bagian apa Pak? Gaji besar tapi kami tidak pernah melihat hasil kerjanya. Jangan bilang kerjanya ngedit foto Jakarta biar kelihatan gunungnya ya, hehe. Meskipun sekarang sudah 4 tahun, tapi melakukan normalisasi belum terlambat Pak. Tidak ada kata terlambat buat melakukan hal baik. Ahok dulu di masa jabatannya terakhir terus bekerja bahkan lebih giat. Ingat, warga DKI itu yang harus Bapak jaga bukan malah dikasih beban tiap ada hujan. Yuk, lebih serius lagi ngurus kotanya. Kalau Bapak bisa melanjutkan cara Ahok, saya banting setir deh jadi buzzer gratisnya Bapak. Ikhlas. Dulu saya dukung cara Ahok juga dikatain kafir, antek asing, cukong Ahok, pendukung penista agama, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap dukung Ahok, meski saya tidak kenal Ahok, tidak pernah ketemu Ahok, apalagi dibayar. Saya hanya suka dengan kinerja Ahok, tidak lebih dari itu. Untuk masalah pendukung Bapak yang teriakin saya yang aneh-aneh, saya anggap suara knalpot racing yang lewat depan rumah saya saja, alias nggak diambil pusing. Jakarta itu ditata Pak, bukan diedit. Naikin gaji tim oren lebih baik daripada ngeluarin gaji besar untuk TGUPP. Beli pompa untuk mengalirkan air yang banyak daripada banyakin buzzer DKI. Itu jauh lebih bermanfaat buat warga DKI. Retorika dan pencitraan Bapak tidak akan membuat banjir menjadi surut. Ayolah Pak, kasihan warganya. Rumahnya pun terendam banjir. Ini sudah pasti sangat merugikan. Hujan tidak bisa diprediksi curahnya banyak atau sedikit. Yang diinginkan warga bagaimana persiapan Pemprov yang di bawah komando Bapak dalam mengantisipasi masalah banjir ini. Nggak bisa gitu sekali-kali buat warganya bahagia seperti slogan Bapak dulu waktu kampanye. Bapak pikir dengan membuat anyaman bambu getah-getih, tumpukan batu karang, mewarnai jembatan, trotoar, dan genteng bisa membuat warga DKI bahagia. Yang bahagia itu kang proyeknya, Pak. Bapak juga tahu kan, saya masih ingat salah satu hal konyol yang Bapak lakukan adalah memangkas anggaran penanggulangan banjir. Pertanyaan saya, kenapa dipangkas? Bapak tahu Jakarta itu salah satu penyakit terberatnya adalah banjir. Ini malah anggarannya dipangkas. Biar apa coba? Biar terlihat keren gitu. Biar dilihat sama warga DKI dengan anggaran minim tapi bisa mengatasi banjir. Biar lebih keren dari Ahok. Ini baru Jakarta Anda telah mengambil mengambil keputusan yang fatal.
Demi gengsi kok warga DKI yang dikorbankan. Kalau Bapak peduli dengan warga, jauh-jauh hari sudah membuat terobosan yang melebihi kinerja Ahok. Tidak berpolemik soal naturalisasi atau normalisasi, tapi ini malah sibuk bermain pencitraan dan menghambur-hamburkan anggaran. Oh Tuhan, cepatlah lengserkan dia dari kursi gubernur. Maaf Pak, keceplosan. Gubernur seiman aja belum cukup, dan inilah contohnya ada yang bilang dia gubernur soleh. Tapi kalian tetap merasakan banjir kan? Itu artinya kalau soleh dan seiman saja nggak cukup untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu stop dulu ya jualan agamanya. Kedepan jangan sampai diulangi. Ingat, Tuhan tidak suka. Mau masuk surga itu tidak segampang yang pendukung Anies bilang. Masuk pilih gubernur seiman auto masuk surga? Pemikiran jongkok apa lagi nih? Oh iya, anggaran di Pemprov DKI itu tidak sedikit loh. Artinya Bapak sebenarnya bisa membuat program-program yang bermanfaat buat warganya. Tapi sepertinya Bapak tidak peduli pada warga Jakarta. Bapak lebih mementingkan mencari peluang-peluang pencitraan dan memoles terus dirinya agar bisa mendapatkan kekuasaan lagi. Wahai warga Jakarta, khususnya JKT 58, apakah kalian sudah kenyang dengan retorika yang dilontarkan Anies? Hanya orang pinter, kurang pinter maksudnya, yang percaya Anies bisa memimpin dan memperbaiki Jakarta. Kelicikan Anies tampaknya tidak bisa ditutupi, sangat terang benderang. Contohnya belum lama ia pamer Cipinang Melayu udah nggak banjir. Ternyata banjir juga. Kan nggak bener itu. Anies kayak YouTuber juga suka bikin prank, yang di prank warganya sendiri. Haha. Akhirnya Bapak hanya menjadi bahan tertawaan. Apakah dia punya malu? Kalau punya malu pasti akan melakukan perbaikan. Tapi sepertinya itu tidak akan pernah dilakukannya. Ia akan sibuk mencari cara ngeles dan cara pose yang baik agar terlihat merakyat. Udah, segitu dulu. Kasihan Pak Anies, takut mukanya memerah. Teman-teman tahu sendiri kan mukanya Anies kalau lagi kesel gimana. Gak enak banget dilihatnya. Ngeselin, kayak orang julid. Maaf Pak, keceplosan lagi.